Melan. Selamat siang Ibu Vero. Apa kabarnya Ibu Melan hari ini? Baik, sehat Ibu Vero. Vero juga? Iya, puji Tuhan saya juga sehat Bu. Baik Bu, jadi sebentar nanti Ibu Melan akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Dan saya selaku supervisor, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Melan laksanakan sebentar bersama dengan Pak Hulu ya Bu ya? Iya. Baik, jadi sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya Bu ya. Dan Ibu Melan dapat memposisikan diri Ibu senyaman mungkin karena kita ini adalah mitra belajar. Baik Bu, jadi sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching sebentar? Bu, kompetensi yang ingin saya proses coaching sebentar dulu, yakni pertama mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga kehadiran penuh. Baik. Jadi untuk sebentar nanti Ibu Melan akan mengembangkan 3 ini ya Bu ya. Iya. Tapi kalau saya tanya lebih spesifik ya Bu ya, dari ketiga hal ini, hal yang mana yang ingin Ibu lebih kembangkan? Kayaknya yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, jadi nanti Ibu Melan akan mengembangkan membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik. Dari membuat pertanyaan berbobot ini, tentunya kita perlu sepakati proses penilaian ya Bu ya. Jadi untuk penilaian nanti, bagaimana penilaian yang Ibu sendiri harapkan terkait kompetensi yang akan Ibu kembangkan ini? Penilaian yang ingin saya lakukan, yakni saya ingin dalam proses coaching itu adanya sesuai dengan alur cerita, kemudian adanya kemitraan, dan coach bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Baik, jadi kita sepakat ya Bu ya, ketiga hal ini yaitu Ibu akan menerapkan model Tirta, kemudian akan ada kemitraan di situ, dan nanti coachnya dapat menemukan solusi dari permasalahan dia. Iya. Baik, jadi nanti sebentar saya akan melakukan observasi sesuai ketiga hal ini yang sudah Ibu Melan sampaikan kepada saya. Baik, jadi saya harap proses coaching sebentar dapat berjalan dengan baik, dan nantinya kita akan bertemu lagi setelah Ibu melakukan proses coaching bersama dengan Pak Hulu ya Bu ya. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Melan. Sama-sama Ibu Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak La. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak La? Sehat-sehat. Pak La tadi kali ini apa tujuan Bapak melakukan coaching kali ini? Saya memang ada masalah Bu dari sekolah, khususnya di kelas, di mana saya ingin di tahun ajaran ini saya ingin berkolaborasi lebih aktif lagi dengan orang tua siswa dalam rangka mewujudkan suasana kelas saya agar lebih menyenangkan. Oke. Bapak ingin berkolaborasi dengan orang tua agar suasana kelas lebih menyenangkan ya Pak? Iya. Seperti itu. Kalau kita bereferensi ya Pak, apa sebelumnya Bapak telah melakukan kolaborasi dengan orang tua? Ya selama ini sudah sih, tapi cuman sebatas kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dalam hal alum seperti kemarin kami dari pihak sekolah sudah melaksanakan kolaborasi dalam hal pengecoran halaman gedung sekolah. Namun saya ingin di tahun ajaran ini kolaborasi itu bukan hanya sebatas pada halaman sekolah, tapi saya ingin orang tua terlibat langsung di dalam kelas saya. Saya ingin seperti itu. Saya ingin kelas saya itu menyenangkan dengan keterlibatan orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung, kolaborasi seperti itu. Jadi tujuan Bapak ini kemarin Bapak telah melaksanakan kolaborasi dengan orang tua dengan membuat pengecoran halaman sekolah, dan pada kali ini Bapak ingin berkolaborasi dengan orang tua dengan tujuan ingin membangun suasana kelas lebih menyenangkan. Apa kelebihan Bapak dalam melakukan kolaborasi, membangun kolaborasi sebelumnya?
Secara pribadi saya mampu ya menjalin kolaborasi dengan siapa saja. Yang saya punya komunikasi yang bagus dengan siapa saja. Kemudian saya juga bisa beradaptasi dengan orang tua siswa. Cuma yang membingungkan saya itu saya belum tahu Pak, bagaimana caranya supaya orang tua siswa bisa lebih aktif terlibat dalam kelas. Maksudnya bukan terlibat dalam pembelajaran, tetapi punya partisipasi yang aktif untuk memajukan kelas, bukan hanya sekolah. Kelebihan saya mampu berkomunikasi dengan mereka yang baik. Bapak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan muridnya. Iya. Menurut Bapak, dari skala yang Bapak lakukan itu berkolaborasi dengan orang tua ada pada, kalau dari 1 sampai 10 ada pada skala berapa ya Pak? Kalau dari saya berkomunikasi yang mungkin di skala 6 lah, 10 ya skala 6 lah. Dan pada pertemuan tadi Bapak ini ada di skala berapa? Ya minimal di skala 8, menurut saya sudah bagus seperti yang skala 8. Kalau menurut Bapak, kalau skala 8 itu seperti apa ya Pak? Kalau skala 8 itu ya orang tua siswa mampu memberikan kontribusinya yang nyata di kelas saya. Misalnya dengan membantu mengadakan berbagai kebutuhan kelas yang ringan-ringan, misalnya ya. Membantu anak didiknya untuk belajar, untuk belajar. Kemudian tidak ada lagi anak-anak yang tidak melaksanakan tugas, anak-anak datang di sekolah itu mungkin dengan suasana yang gembira, itu kan dari kolaborasi juga kayak. Jadi dari yang tadi Bapak katakan, apa yang bisa Bapak lakukan terkait dengan kolaborasi dengan orang tua untuk membangun meningkatkan Kolaborasi. Iya, meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. Mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan itu mengundang mereka untuk tatap muka di kelas ya. Iya Pak. Mereka untuk tatap muka di kelas. Nanti setelah tatap muka itu mungkin kita bisa bicarakan dengan orang tua atau peran-peran mereka. Yang kedua mungkin membuat kelompok-kelompok media sosial, apakah itu WhatsApp atau Facebook, karena sekarang ini kan zaman teknologi, tidak ada orang tua yang tidak paham penggunaan Facebook atau WhatsApp. Mungkin dua cara itu yang mungkin bisa saya lakukan. Dari kedua cara tadi yang akan Bapak lakukan dengan orang tua, melakukan tatap muka bersama orang tua wali murid, kemudian membentuk kelompok di media sosial, ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Ya mungkin kalau ada siswa-siswa yang bermasalah, mungkin saya bisa melakukan home visit. Yang home visit ini biar lebih terjadi komunikasi yang tanpa tidak ada jarak lah, mungkin saya tunjukkan mereka ya. Oke. Tadi Bapak sudah sampaikan 3 ya yang akan Bapak melakukan dengan mengundang orang tua, kemudian membentuk kelompok media sosial, kemudian melakukan home visit. Dari ketiga itu, mana yang bisa Bapak lakukan di awal ini? Kayaknya yang pertama itu saya mungkin bisa melakukan pertemuan tatap muka, Bu. Setelah tatap muka mungkin di saat itu juga saya langsung bisa bentuk kelompok media sosial untuk orang tua, karena mungkin akan saya minta nomornya dan saya akan berikan saya kepada mereka, sehingga mungkin jadi 2 kegiatan ini dilaksanakan satu waktu, Bu. Sedangkan untuk home visit ini ya mungkin kayaknya tinggal lihat situasi dan kondisi saja. Jadi 3 ini bisa dilaksanakan kayaknya. Baik Pak. Siapa yang akan membantu Bapak mengingatkan atau membantu Bapak untuk melakukan tujuan Bapak ini, seperti dengan mengundang orang tua, kemudian membentuk kelompok media sosial atau home visit? Terkait dengan tujuan Bapak yang akan Bapak lakukan, siapa yang akan membantu Bapak? Ya, mungkin yang pertama saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena walaupun melakukan kepala sekolah atau sekolah, mungkin ketika saya membuat undangan, dia akan mengetahui ya supaya respon orang tuanya baik ya. Kemudian mungkin saya juga bisa minta bantuan di rekan sejabat untuk mengingatkan saya, dan yang paling penting mungkin jadi anak didik ya, karena ketika mungkin saya sampaikan akan ada pertemuan lewat mereka mungkin lebih bagus.
saya berjumpa kepala sekolah, teman sejawat juga mungkin di anak-anak didik saya bisa sebagai bantuan untuk itu. Jadi yang bisa mengingatkan Bapak, pertama kepala sekolah, kemudian teman sejawat, dan yang ketiga orang siswa. Siswanya sendiri. Waktu kita sudah sangat singkat kali ini, apa yang Bapak bisa simpulkan dari pertemuan kita? Ya, saya merasa senang dari bincang-bincang kita kali ini. Saya merasa senang sekali. Terima kasih Ibu sudah membuat saya bisa menemukan solusi. Memang selama ini bingung juga sih Bu, saya pikir, tapi lewat bincang-bincang kita hari ini, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang mungkin akan segera dan memang harus saya segera lakukan. Terima kasih ya Pak, saya tunggu kita ketemu lagi dengan apa yang Bapak lakukan itu. Semoga apa yang Bapak bisa rencanakan tadi bisa Bapak lakukan, dan saya tunggu ke depannya pertemuan kita kali ini. Ya, nanti saya informasikan lagi. Oke. Kapan mereka. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Mela. Selamat siang Bu Vero. Tadi Ibu Mela sudah melaksanakan proses coaching ya Bu bersama dengan Bapak. Iya Bu. Jadi pada saat ini setelah proses coaching tadi, tentu kita akan berdiskusi lagi ya Bu ya terkait proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Nah, bagaimana perasaan Ibu tadi pada saat proses coaching? Saya merasa senang ketika saya bisa melakukan coaching tadi, bisa menemukan bisa menemukan solusi terhadap permasalahan. Saya merasa senang sekali ketika coaching itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian bisa membantu coaching untuk melakukan bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Baik, jadi Ibu tentunya merasa senang ya Bu ya terkait proses coaching tadi. Nah Bu, untuk kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Kalau bisa Ibu nilai sendiri terkait proses coaching tadi, menurut Ibu, kita kan tadi awalnya sudah menyepakati ya Bu beberapa kompetensi yang akan tentunya saya observasi tadi. Terkait beberapa kompetensi itu, bagaimana menurut Ibu proses coaching tadi? Kalau terkait kompetensi tadi, dengan menyimak kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif, dan bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menurut saya sudah bisa melakukan sesuai dengan kompetensi tadi ya. Seperti itu. Baik, kalau boleh saya sampaikan ya Bu, saya punya pengamatan tadi. Kalau menurut pengamatan saya tadi juga, Ibu Melan tentunya tadi sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta, di mana tadi Ibu menanyakan tujuannya, kemudian Ibu juga membantu mengidentifikasi, kemudian tadi ada menanyakan rencana, bahkan tindak lanjut atau aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan menurut saya itu sudah sangat bagus ya Bu, melebihi ekspektasi kami ya. Kemudian, iya baik. Kemudian kedua terkait kemitraan. Tadi saya juga melihat proses kemitraan, di mana Ibu tentu memposisikan diri Ibu sebagai mitra belajar bersama-sama dengan coaching. Kemudian tadi juga saya mengamati coaching sudah dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahannya dia. Ya, dan itu sudah sangat baik Bu, saya apresiasi. Dan saya harap kemudian ini dapat berkembang ya Bu ya. Kalau kita bicara tidak lanjut Bu, tidak lanjut terkait proses coaching, nantinya apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan, mungkin saya lebih ada bisa mendengarkan dengan aktif dan bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berfokus. Baik. Jadi nantinya Ibu akan mengembangkan rencananya Bu ya. Kalau kita bicara rencananya, apa yang dapat dilakukan dapat mencapai tujuan kita ini? Rencananya saya ingin lebih belajar lagi, belajar keseharian, melakukan praktik-praktik coaching dalam kehidupan sehari-hari agar saya bisa terbiasa dengan
melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian lebih pada mendengarkan dengan aktif agar bisa menemukan pertanyaan berbobot itu saya lebih mendengarkan secara aktif. Baik. Kalau dari jawaban Bu Milan, memang kita guru tidak lepas dari proses belajar Iya. ya. Walaupun sudah jadi guru tetap harus belajar. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan akan terus melatih dengan melakukan berbagai praktik Iya. ya, praktik coaching. Baik Bu, saya harap proses kedepannya nanti itu berjalan dengan lancar dan saya harap juga kita bisa bertemu lagi supaya kita juga dapat berdiskusi terkait dengan proses coachingnya Bu ya. Iya, terima Baik. kasih Bu. Baik Bu, kalau saya bisa bertanya satu kali lagi ya, pertanyaan terakhir dari proses kita ini, sesi kita ini, apa yang sudah bertanya jawab dengan saya bisa menemukan kelemahan saya dan kelebihan dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Saya akan lebih melakukan praktik dan coaching dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya bisa lebih aktif mendengarkan agar bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. baik Bu. Jadi kalau saya juga boleh kasih saran Bu, jangan lupa proses coaching yang sudah dilakukan tadi Ibu buat catatan Iya. supaya juga itu sebagai bahan refleksi Ibu ya Bu ya, Iya. lebih baik ke depan. Iya. Baik Ibu Melan, terima kasih untuk waktunya saat ini dan saya harap kita dapat berdiskusi kembali. Terima kasih Ibu Melan. Terima kasih, Bu Vero.